Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pita Vidya dengan NIM 434241044 dari kelas TI B8. Pada video responsi ini saya akan menjelaskan pekerjaan yang sudah saya kerjakan tadi pada modul ke-7 yaitu barcode, QR code, dan akses kamera pada proyek lanjutan dari kemarin. Nah, di sini terdapat tiga studi kasus yaitu seperti yang saya sebutkan tadi ini ada generate barcode, generate QR code, dan akses kamera. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan satu-satu mulai dari generate barcode. Nah, pada studi kasus satu ini, tugasnya itu cuma menambahkan barcode pada label harga yang sudah kita buat kemarin. Jadi hasilnya seperti ini, di mana barcode ini ditampilkan tepat di atas nomor ID dari barang setiap label. Nah, di sini di implementasi kodenya di sini untuk library yang saya gunakan itu ada ya PHP barcode generator ada Victor dengan versi 3.2. Lalu di sini juga saya menambahkan controller di barang controller ini. Nah, di sini saya import library-nya ini, picker tadi, barcode generator versi. Yang kedua itu di sini saya menggunakan metode cetak ini, barcode generator ini untuk membuat uh, generate barcode yang bertipe code 128-64 encode-nya. Lalu yang berikutnya ini saya mengupdate view dari PDF itu sendiri. Di sini sesuai dengan itu tadi, di sini ada if iset barcode snap ini, jadi barcode hanya ditampilkan kalau data barcode itu tersedia itu kalau ini. Lalu hasilnya jadinya seperti ini. Lalu yang selanjutnya pada studi kasus kedua ini kita membuat generate QR code yang berisi ID pesanan dengan customer yang berhasil menyelesaikan pembayaran melalui Mitrans. Nah, karena di proyek saya ini customer itu bisa order tanpa login, di sini saya putuskan QR code-nya itu langsung muncul sebagai modal pop-up otomatis gitu setelah pembayaran itu sukses. Jadi untuk library yang saya gunakan ini adalah Android QR code. Di sini saya sudah menginstalnya. Di sini Android QR code. Install library-nya. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan metode di uh, customer controller ini ya. Saya nambahkan dua metode baru yaitu metode yang pertama itu generate QR code dan yang kedua itu verify pesanan. Nah, di metode generate QR code ini itu fungsinya itu yang menerima parameter ID pesanan. Lalu menggunakan filter dari Android untuk generate QR code yang berformatkan PNG. Nah, terus isi QR code-nya itu adalah URL yang menuju halaman verifikasi pesanan. Lalu metode yang kedua yaitu verify pesanan. Ini berfungsi untuk menampilkan detail pesanan ketika QR code itu sudah di-scan. Nah, metode ini mencari data pesanan berdasarkan ID lalu merender view verify seperti itu. Lalu di sini yang pasti saya menambahkan route untuk yang pertama itu get yang memanggil metode tadi generate QR code. Yang kedua itu juga route get juga untuk memanggil verify pesanan ini dua route ini. Lalu di sini saya mengupdate di bagian front end di post ya yang seharusnya di sini di post berarti HP ini saya menambahkan modal pop-up yang berisi pop-up ya yang berisi text image untuk menampilkan QR code. Nah, lalu di dalam callback on sukses ini dari SnapPay ini Midtrans. Nah, saya tambahkan kode untuk mengisi source gambar QR dengan URL endpoint yang sudah dibuat. Nah, kemudian menampilkan modal tadi. Jadi alurnya itu kan customer bayar, terus Midtrans sukses dipanggil lalu QR code-nya itu muncul otomatis. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ini saya membuat view verify. Nah, ini untuk menampilkan detail pesanan yang lengkap termasuk item-item yang sudah dipesan gitu. Halaman ini juga yang akan terbuka ketika QR code itu di-scan. Dan hasilnya seperti yang awal tadi sudah bisa muncul QR code-nya. Lanjut ke studi kasus ketiga. Di sini saya mengimplementasikan fitur akses kamera ini menggunakan HTML5
Get Media User API ya, ada dua jenis penyimpanan foto yang dibuat, yaitu penyimpanan blob dan penyimpanan file. Nah, blob itu yaitu foto yang disimpan sebagai base64. Lalu yang file itu foto yang disimpan sebagai file fisik storage, uh, dan path-nya itu disimpan ke database gitu. Lalu yang pertama yang saya lakukan di sini yaitu saya membuat migration dengan model ini. Yang pertama itu saya membuat migration untuk kabel customer ini ya. Di sini kolom utamanya itu ada nama, nomor HP, email, alamat, lalu ada foto blog untuk menyimpan data base 64 tadi, dan foto pad ini untuk menyimpan pad file. Nah, setelah migration dibuat, ini saya juga menambahkan model customer ini. Saya juga membuat dengan asesor foto URL ini untuk memudahkan pengambilan URL foto di view nantinya. Lalu di selanjutnya ini saya membuat controller, yaitu Customer Access Controller. Di sini saya buat dengan beberapa metode, yaitu yang pertama itu ada index. Nah, index ini untuk menampilkan tabel data customer, cat box, dan store box ini. Untuk form tambah customer satu dengan penyimpanan base 64. Lalu serta ada create file dan store file ini untuk form tambah customer 2 dengan penyimpanan file tadi. Untuk store box ini data base 64 itu langsung dari kamera langsung gitu disimpan ke foto blog, Untuk store file saya gunakan storage pool ini. Di sini saya menggunakan itu untuk menyimpan file fisiknya itu ke folder upload customer, lalu path-nya itu disimpan ke photopad, ke dalam kolom photopad. Lalu yang berikutnya ini saya membuat view. Di view ini ada area mana yang nah di sini terdapat implementasi kameranya itu menggunakan HTML5 Get User Media API. Nah, jadi cara kerjanya itu fungsi start kamera ini memanggil navigator media device Get User Media ini dengan parameter video facing mode user dan resolusinya itu 320 kali 240. Stream yang didapat itu langsung dihubungkan ke elemen video sebagai source object. Jadi ketika tombol ambil foto diklik itu, saya gunakan canvas untuk capture frame dari video yang hasilnya itu dikonversi ke base 64. Itu disimpan ke hidden input dan akan dikirim saat form itu disubmit. Jika browser tidak mendukung atau kamera itu tidak ada izin akses itu loh, maka akan muncul pesan error seperti ini. Ini saya tidak bisa digunakan karena di sini saya sudah memakai kamera saya di OBS itu. Lalu yang selanjutnya di sini itu saya pastinya menambahkan route. Di sini saya menambahkan route, setnya seperti ini. Lalu di sini juga set barnya itu seperti ini. Maka tampilannya itu seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan responsi dari saya mengenai modul 7, yaitu barcode, QR dan akses kamera tadi. Bila ada salah pengucapan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.